Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 893. 2 lawan 1, biksu dari kuil kuda putih bukanlah tandingannya. Setelah beberapa gerakan, salah satu dari mereka meninju dadanya dan jatuh ke tanah. Pisau baja itu tajam, dan pengguna pisaunya sangat kuat. Dengan pisau ini, kepala biksu itu akan terpenggal. Mata biksu itu membelalak marah, merasa tidak puas, tapi dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Ebet, ayo pergi. Biksu itu hanya sempat berteriak sebelum mati. Kapan? Melihat pisau baja itu hendak mengenai leher biksu itu, ia mendengar benturan, dan pisau baja itu tiba-tiba kehilangan keakuratannya dan mengenai batu di sebelahnya. Untuk sesaat, batu itu pecah dan berserakan, dan biksu itu mengambil kesempatan itu untuk berguling dan melepaskan diri dari pisaunya. Siapa? Teriak pria bertopeng itu. Biksu itu secara naluriah melindungi dirinya di depan kepala biara, merasakan angin bertiup melewati telinganya, dan seorang pemuda dengan noda lumpur di wajahnya muncul di hadapannya. Terima kasih, pria pemberani, karena datang menyelamatkan. Biksu itu tidak bodoh, dia tahu bahwa Lian baru saja meleset dari pisau baja pria bertopeng itu dengan batu. Pria bertopeng di seberangnya tidak bodoh, dia bisa menjatuhkan pisau baja dengan seluruh kekuatannya dengan batu. Oleh karena itu, kedua pria bertopeng itu baru saja bertemu Lian, dan dengan sedikit goyangan di pergelangan tangan mereka, mereka mendengar dua ledakan, boom, boom, dan asap tebal mengepul di depan mereka. Itu hanya keinginan indah mereka berdua untuk meminjam rokok untuk melarikan diri. Begitu mereka berdua bergerak, mereka merasakan angin kencang bertiup di belakang mereka. Bahkan sebelum mereka sempat menoleh ke belakang, mereka merasakan bagian belakang kepala mereka terkena gravitasi. Ah, ah, dua jeritan terdengar hampir bersamaan, diikuti oleh dua mayat lagi di tanah. Dua orang terbunuh berturut-turut dengan tangan terangkat, dan para biksu di kuil kuda putih terkejut dengan keterampilan ini. Melihat Lian memandangnya, biksu itu buru-buru memberi hormat dan berkata, terima kasih Ksatria karena telah menyelamatkan saya. Perubahan dari orang kuat menjadi orang yang sopan, menunjukkan perubahan status Angli di hati para biksu. Terima kasih, tetapi biksu itu berdiri di depan kepala biara tanpa bergerak sedikit pun, dalam keadaan waspada penuh. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Lian jika dia melancarkan serangan, dia hanya ingin menggunakan kematiannya sendiri untuk memberi kesempatan kepada kepala biara untuk melarikan diri. Amitabha. Kepala biara berhenti melantunkan mantra saat ini dan menatap Lian. Matanya setenang air. Dia tidak berterima kasih kepada Lian karena telah menyelamatkan nyawanya, dia juga tidak menyalahkan Lian karena membunuh seseorang. Mungkin menurutnya, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Wah, wah, wah. Beku itu menoleh untuk melihat ke arah suara itu, ekspresinya bersinar, dan dia berteriak dengan penuh semangat, saudaraku. Itu adalah dua biksu tua yang pernah ditemui Lian sebelumnya, dan salah satu dari mereka masih memegangi biksu yang terluka sebelumnya. Kedua biksu yang lebih tua berlumuran darah, dan terlihat jelas bahwa semua murid Buddha kegelapan yang menghalangi mereka telah terbunuh. Setelah meminum pil penyembuhan Angli, biksu yang terluka tersebut telah pulih dengan pesat dan menyadari bahwa Angli menyelamatkan nyawanya. Setelah berjuang untuk melepaskan temannya, biksu yang terluka itu mendatangi Angli dan memberi hormat, sambil berkata, terima kasih, Ksatria, atas penyelamatan Anda sebelumnya. Seperti para biksu yang menjaga kepala biara, ketiga biksu ini berterima kasih kepada Lian, namun mereka juga tampak waspada, khawatir Lian akan menyerang kepala biara. Lian tersenyum tipis dan membuka mulutnya untuk menghilangkan kekhawatiran beberapa orang. Tuan, jangan khawatir. Jika saya memiliki niat jahat, saya tidak akan datang untuk menyelamatkan sebelumnya. Amitabha. Keempat biksu itu mengatupkan tangan dan melantunkan mantra Buddha, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Lian berulang kali menyelamatkan satu sama lain, tetapi mereka memperlakukan satu sama lain seperti penjahat. Berapa banyak master yang akan pergi ke kuil Shaolin? Lian bertanya. Biksu itu tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya kepala biara berbicara, Laona dan beberapa prajurit jahat benar-benar ingin pergi ke gerbang Shaolin untuk bertukar agama Buddha. Saya tidak tahu apakah donornya setuju. Lian tersenyum dan berkata, kebetulan saya juga pergi ke kuil Shaolin untuk mengembalikan suatu benda. Kita semua memiliki tujuan yang sama, jadi bagaimana kalau kita pergi bersama? Kuil Shaolin ditutup, dan dengan bantuan pemerintah, tidak mudah untuk memasuki kuil Shaolin. Karena kepala biara kuil kuda putih ada di depannya, tidak sulit untuk masuk. Ini adalah tujuan lain dari penyelamatan Lian. Ketika keempat biksu mendengar bahwa Lian juga akan pergi ke kuil Shaolin, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka tampak khawatir, kecuali kepala biara, yang ekspresinya tetap tidak berubah. Karena kita berada di jalan yang sama, kita harus berjalan bersama. Kepala biara. Teriak keempat biksu itu secara bersamaan. Kepala biara menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang ingin Anda katakan adalah saya mengetahuinya, tetapi pernahkah Anda memikirkannya? Jika bukan karena kemampuan ksatria ini, akankah kita mencapai Shaolin dengan selamat? Tidak jauh dari Shaolin, tapi itu tidak berbahaya sama sekali. Tuan muda, kita harus mengandalkan kemampuan para ksatria, jadi Anda harus berterima kasih kepada para ksatria. Saya akan mematuhi keputusan kepala biara. Keempat biksu itu kembali menunjukkan rasa bersalah, diam-diam menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mampu melindungi kepala biara. Terima kasih, Guru. Lian membalas hormatnya dan berkata. Kepala biara lebih murah hati dari keempat biksu tersebut, namun dia tidak bersyukur atas anugerah penyelamatan nyawa Lian dan ingin membawanya naik gunung.
Putra ini ditakdirkan menjadi seorang Buddha. Kepala biara sebenarnya memiliki ide untuk melintasi Lian dan melarikan diri ke agama Buddha. Tidak ada percakapan yang tidak perlu antara kedua pihak di jalan. Keempat biksu membentuk formasi dua di depan dan dua di belakang untuk melindungi kepala biara, dengan Lian mengikuti di belakang. Saya tidak tahu apakah itu karena saya terlalu dekat dengan kuil Shaolin, tetapi saya tidak menemui penyergapan lagi dalam perjalanan ke sana, dan saya segera mencapai barisan yang ditutup oleh polisi. Setelah mengidentifikasi diri, polisi segera mempersilakan Lian dan rombongan naik gunung dan mengatur pengawalan kendaraan. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di luar gerbang kuil Shaolin. Karena mereka telah menerima kabar tersebut sebelumnya, ada biksu di kedua sisi gerbang gunung yang menyambut mereka, namun biksu ini memiliki sedikit ekspresi kesedihan di tubuh mereka. Orang yang bertanggung jawab menyambut kuil kuda putih adalah seorang tetua yang jarang muncul di Shaolin. Kepala kuil kuda putih sangat menghormatinya, yang menunjukkan status pentingnya di kuil Shaolin. Ini, orang tua itu memandang Lian dengan hati-hati. Ksatria ini menyelamatkan biksu malang di jalan. Ketika dia mengetahui bahwa biksu malang itu datang ke kuil Shaolin untuk bertukar ajaran Buddha, dia ikut bersamanya. Kepala biara kuil Baima menjelaskan masalah tersebut dengan jelas dalam satu kalimat. Ketika para tetua kuil Shaolin mendengar bahwa Lian telah menyelamatkan kepala biara kuil kuda putih, dia memiliki kesan yang baik terhadapnya, tetapi dia tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya terhadapnya. Amitabha. Jika dermawan datang mengunjungi kuil Shaolin, maka kuil Shaolin sedang dalam tahap penutupan dan sebenarnya tidak ada tempat untuk dituju. Namun, sang dermawan baik hati kepada biksu terkemuka di kuil kuda putih, jadi biksu tua itu sangat ramah dan mengizinkan dermawan memasuki kuil, tetapi tempat yang bisa dia tuju sangat terbatas. Petik 2. Lian memberi hormat dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas kebaikan Anda. Faktanya, saya datang ke Shaolin karena saya menemukan harta karun Buddha. Saya mengetahui bahwa itu adalah barang yang hilang di Shaolin, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengembalikannya." Bab 894. Ketika kuil Shaolin mendengar bahwa Lian ada di sini untuk mengembalikan harta Buddha kuil Shaolin yang hilang, ekspresinya berubah dan dia bertanya, "Saya ingin tahu barang Buddha mana yang ingin dikembalikan oleh pendonor ke kuil Shaolin. Saya tidak akan mengatakan itu sampai saya bertemu dengan kepala biara." Lian menjawab bahwa kuil Shaolin tidak stabil sekarang, dan dia harus memastikan bahwa kepala biara masih menjadi kepala biara yang asli sebelum dia dapat menyerahkan jubah kapas. Kalau tidak, siapa yang tahu jika kepala biara saat ini akan menggelapkan murid-murid Buddha. Ekspresi sesepuh Shaolin sedikit berubah, dan dia tampak sedikit tidak senang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Memang benar kepala biara terkena penyakit angin, dan tidak nyaman melihat tamu, donor. Kalau begitu, saya akan datang lagi lain kali. Saya berharap kondisi kepala biara sudah lebih baik saat itu." Lian menyela pihak lain secara langsung dan bertindak seolah-olah dia akan pergi. Wow! Para biksu Shaolin di kedua sisi segera bergerak dan membentuk formasi untuk menjebak Lian di tengah. Lian berbalik dan memandang para tetua Shaolin dengan cibiran di wajahnya, dan berkata dengan nada menghina, "Mengapa? Apakah ini cara keramah tamahan Shaolin? Atau menurutmu formasi kecil dapat menjebakku?" Kepala biara kuil Baima berbisik di telinga sesepuh Shaolin. Ekspresi sesepuh Shaolin berubah lagi, mungkin karena dia mengetahui kekuatan Lian. Tidak ada kekasaran. Tetua Shaolin mengusir para biksu, lalu tersenyum pada Lian dan berkata, "Donor salah paham. Karena dermawan bersikeras untuk bertemu dengan kepala biara sebelum mengungkapkan jenis benda Buddha itu, saya berharap dermawan dapat memberi saya waktu untuk melaporkannya dan melihat apakah kepala biara dapat bertemu dengan dermawan sekarang." Petik 2. Kalau begitu jangan buang waktumu. Lian melambaikan tangannya dan berkata itu tidak masalah. "Heng Kong, Heng Neng, kalian berdua temani pendonor berjalan-jalan di kuil." Perintah sesepuh Shaolin. Ya, dua biksu yang memegang tongkat setinggi alis keluar. Mereka tampak beberapa tahun lebih tua dari Lian. Keduanya harusnya berasal dari generasi yang sama dengan Heng, jadi mereka adalah murid dan cucu kepala biara saat ini. Tetua Shaolin kembali menyapa Lian dan memperingatkannya bahwa beberapa area terlarang di Shaolin tidak boleh dimasuki. Kemudian dia membawa kepala biara kuil Baima dan posisi seni bela diri menuju halaman dalam kuil. Heng Kong dan Heng Neng menemani Lian mengunjungi kuil. Dikatakan sebagai persahabatan, tapi terus terang, itu lebih seperti pengawasan. Dia takut Lian akan meninggalkan kuil dengan membawa barang-barang Buddha. Lian memahami hal ini dan tidak peduli untuk diawasi oleh kedua biksu muda itu. Bagaimanapun, jika dia ingin pergi, pihak lain tidak akan bisa menghentikannya. Selain itu, Shaolin juga merupakan salah satu tempat suci yang dirindukan Lian semasa menjadi mahasiswa, namun ia tidak pernah berkesempatan untuk datang. Terakhir kali saya bertemu Su Xiaomei di sini, saya terburu-buru melewatinya dan tidak sempat melihat keanggunan kuil Shaolin kuno. Kali ini adalah kesempatan, dan Heng Kong serta Heng Neng menjadi pemandu wisata gratisnya. Selama Lian tidak memahami sesuatu, kedua biksu ini dapat menjelaskannya. Tanpa disadari, mereka bertiga sampai di sebuah halaman. Di depan halaman itu berdiri dua orang biksu perkasa. Sebelum mereka bertiga masuk, kedua biksu di depan pintu menatap mereka bertiga dengan sikap bermusuhan. "Donor, jika tidak ada cara untuk masuk dari depan, mari kita mengambil jalan memutar," Heng Neng memberi hormat dan berkata. Lian dapat merasakan ada sesuatu yang salah antara Heng Neng dan Heng Kong serta biksu di depan pintu seberang. Ada kebencian di mata mereka, tetapi mereka juga tampak tidak berdaya. "Di mana villa ini?" Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Heng Kong menjawab, "Ini adalah kediaman seorang paman. Karena paman saya sedang berlatih dalam pengasingan, tidak nyaman untuk mengganggunya."
Paman, dia seharusnya satu generasi dengan kepala biara, dan memiliki status tinggi di kuil. Pantas saja Heng Neng dan Heng Kong begitu tabu. Cekikikan. Saat Lian dan dua lainnya hendak pergi, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari halaman, dan itu adalah tawa seorang wanita. Kuil Shaolin ditutup kemarin dan semua peziarah diusir dari kuil. Bagaimana mungkin seorang wanita tinggal di kuil dan tinggal di kediaman paman buyutnya? Mundur, Heng Neng dan Heng Kong sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan. Ketika mereka mendengar suara seorang wanita datang dari dalam, ekspresi marah terlihat di wajah mereka berdua, dan pada saat yang sama mereka merasakan rasa terhina. Saya mendengar bahwa tempat paling terkenal di Shaolin adalah Talin. Saya tidak tahu di mana itu. Bisakah Anda membawa saya ke sana, dua tuan? Li Chang pura-pura tidak mendengar, yang menghilangkan banyak rasa malu antara Heng Kong dan Heng Neng. Kamar kepala biara. Keempat biksu dari kuil kuda putih menjaga pintu. Hanya sesepuh Shaolin yang menemani kepala biara kuil kuda putih ke dalam ruangan. Kepala biara Shaolin sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi dua selimut di hari yang panas. Wajahnya gelap dan tak bernyawa. Ketika kepala biara kuil Baima datang, dia berjuang untuk duduk. Saudaraku, kamu di sini. Kepala biara kuil kuda putih buru-buru melangkah ke depan untuk menahan kepala biara kuil Shaolin dan berkata, tidak masalah, berbaring saja. Penatua Shaolin berkata dari samping, adik laki-laki, Anda adalah ahli pengobatan Tiongkok. Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan kepala biara. Kepala biara Shaolin menoleh dan tersenyum pahit kepada sesepuh itu dan berkata, saudaraku, bukan berarti kamu tidak tahu bahwa saya tidak sakit sama sekali, tetapi saya telah diracuni. Sekarang racunnya telah menembus ke dalam sumsum tulang, dan bahkan kalian saudara-saudara senior yang bekerja bersama tidak dapat mengeluarkan racun itu. Bahkan jika saudara-saudara senior memiliki keajaiban permajaan, saya khawatir mereka tidak akan dapat menyelamatkan saya. Tetua Shaolin tampak sedih saat mendengar ini. Kakak senior, izinkan saya melihat dulu lalu bicara. Kepala kuil kuda putih mengatakan bahwa dia telah menerima kabar bahwa kepala biara Shaolin menderita keracunan parah, jadi dia bergegas dari kuil kuda putih untuk menyelamatkannya. Ahli pengobatan Tiongkok. Kepala biara kuil kuda putih tidak mahir dalam seni bela diri, tetapi ia mahir dalam keterampilan medis. Pada saat ini, dia meletakkan jarinya di gerbang denyut nadi kepala biara Shaolin, dan ekspresi kepala biara kuil kuda putih terus berubah. Setelah itu, kepala biara kuil Baima mengeluarkan jarum perak tersebut dan memasukkannya ke titik akupuntur. Ketika dia mencabutnya lagi, jarum perak tersebut telah berubah menjadi hitam. Ketika kepala biara kuil kuda putih melihat ini, wajahnya menjadi sangat muram. Seperti yang dikatakan oleh kepala biara Shaolin sendiri, dia diracuni oleh racun yang aneh. Racun ini tidak diberikan sekaligus, tetapi diberikan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Racun biasanya tersembunyi di dalam tubuh dan sulit dideteksi. Orang yang keracunan tidak berbeda dengan orang biasa. Ketika racun menumpuk di dalam tubuh sampai batas tertentu, racun tersebut akan meledak dalam sekejap, membunuh orang yang keracunan. Kepala biara Shaolin masih hidup saat ini. Selain budidaya Buddha yang mendalam, dia juga menghabiskan pil pengembalian besar Shaolin, dan bantuan internal dari beberapa saudara senior, dia hampir tidak dapat bertahan sampai sekarang. Tapi, kalau saya tidak meminum penawarnya, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Racunnya telah menembus sumsum tulang, dan bahkan ahli pengobatan Tiongkok pun merasa tidak berdaya. Kepala biara kuil kuda putih duduk di sana dengan mata sedikit tertutup, memikirkan penawarnya di benaknya. Kepala biara Shaolin berkata bahwa dia telah menerima kenyataan, namun dalam hatinya dia juga berharap masih ada harapan untuk hidup. Penatua Shaolin tampak cemas, tetapi dia tidak berani mengganggu kepala biara kuil kuda putih. Tidak sampai setengah jam kemudian kepala biara kuil kuda putih membuka matanya, mengeluarkan kotak jarum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memperlihatkan ratusan jarum perak dengan berbagai ukuran dan panjang. Bab 895. Ada ratusan jarum perak, dan setiap jarum yang dimasukkan ke titik akupuntur seperti operasi besar. Selama periode ini, kepala biara kuil Baima berkeringat banyak, pakaiannya basah kuyup, dan dia hampir pingsan karena kelelahan beberapa kali. Titik. Untungnya, sesepuh Shaolin di sebelahnya menyesuaikan energinya dan dapat melanjutkan akupuntur dalam waktu singkat. Efek dari jarum perak yang menusuk titik akupuntur sangat jelas terlihat. Saat jarum perak terakhir menembus, udara hitam di wajah kepala biara Shaolin menghilang dan warna wajahnya kembali. Adik laki-laki memang ahli pengobatan Tiongkok, seorang dokter ajaib, kata sesepuh Shaolin dengan gembira. Kepala biara Shaolin juga sudah mampu membalikkan badan dan duduk, dan tampaknya telah mendapatkan kembali banyak energi. Terima kasih, kakak, karena telah datang menyelamatkan. Kepala biara kuil kuda putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala biara, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya tidak memaksa racun keluar dari tubuh Anda, saya hanya meredakan serangannya untuk sementara. Jika Anda ingin menghilangkan racun ini sepenuhnya, Anda harus mencari cara lain, jika tidak. Saudaraku, tahukah kamu berapa lama waktu yang saya miliki? Tanya kepala biara Shaolin. Kepala biara kuil kuda putih mengulurkan 3 jarinya dan berkata, 3 hari. Saya jamin Anda akan baik-baik saja selama 3 hari, sama seperti orang normal. Setelah 3 hari berlalu dan penawarnya tidak dapat diambil, para dewa akan datang dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Petik 2. 3 hari. Kepala biara Shaolin berkata sambil tersenyum masam. 3 hari memang singkat, tapi itu cukup bagiku. Jika saya punya waktu 3 hari, saya yakin saya bisa menangani banyak hal. Tetua Shaolin berkata dari samping, adik laki-laki, saya ingin tahu apakah ada cara lain untuk menghilangkan racun di tubuh kepala biara.
Kepala biara kuil kuda putih tidak langsung menjawab, melainkan berkata, sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya siapa yang meracuni kepala biara. Sang sesepuh berkata dengan marah, dia adalah seorang biksu pemula muda yang telah berada di Shaolin saya selama 10 tahun. Biksu pemula kecil itu awalnya adalah seorang yatim piatu, tetapi dia selamat berkat bantuan kepala biara. Belakangan, dia bersyukur bergabung dengan sekte Buddha saya. Siapa sangka dia ternyata adalah anak tersembunyi yang mengintai di sekte kami. Petik 2. Biksu pemula kecil yang sedang berbicara dengan sesepuh bertanggung jawab untuk melayani kepala biara dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya memasukkan racun ke dalam makanan dan teh, sehingga orang luar tidak menyadarinya sama sekali. Saya ingin tahu di mana biksu pemula kecil itu sekarang. Tanya kepala biara kuil kuda putih lagi. Kepala biara Shaolin menjawab, saya telah pergi ke surga barat. Setelah jeda sebentar, dia buru-buru menjelaskan. Adik laki-laki, jangan salah paham. Samanera kecil itu bunuh diri setelah kejadian itu terungkap. Dia tidak dirugikan oleh kita. Jadi kamu tidak dapat menemukan orang di balik layar melalui dia. Tanya kepala biara kuil kuda putih dengan sedikit penyesalan. Penatua itu mendengus dingin dan berkata, tidak perlu mencarinya. Siapa lagi yang berani meracuni kepala biara di Shaolin? Orang itu pasti sedang menunggu kepala biara meninggal dan naik tahta kepala biara sekarang. Kepala biara kuil kuda putih tampak sedih. Dia secara alami tahu siapa yang dimaksud oleh sesepuh itu, tetapi dia tidak memiliki bukti nyata dan tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Adik laki-laki, kamu belum mengatakan apakah ada cara untuk menyembuhkan racun di tubuh kepala biara. Kepala biara kuil kuda putih tersenyum pahit dan berkata, jika kita bisa meminum penawarnya secara langsung, masih ada jalan jika tidak ada penawarnya. Apa yang bisa dilakukan? Tanya orang tua itu. Kepala biara kuil kuda putih bertanya balik, saya ingin tahu apakah kedua kepala biara itu ingat bahwa ada metode pernapasan hilang dalam agama Buddha yang disebut metode pernapasan relik. Teknik pernapasan relik. Kepala biara dan tetua Shaolin berteriak pada saat bersamaan. Kepala biara kuil Baima berkata sambil tersenyum, metode pernapasan relik yang dikombinasikan dengan cahaya relik dapat mencuci sumsum orang yang diracuni melalui I Ching sebelum melakukan detoksifikasi. Karena adik laki-laki mengatakan bahwa metode pernapasan ini telah hilang, mengapa repot-repot menyebutkannya lagi? Kata sesepuh sambil tersenyum masam. Kepala biara kuil kuda putih bertanya, saya ingin tahu apakah kakak senior mengingat dermawan yang datang bersama saya. Ketika Lian disebutkan, sesepuh mengingatnya dan buru-buru berkata kepada kepala biara, ngomong-ngomong, ada juga pendonor muda yang datang bersama adik laki-lakinya. Menurut perkataannya sendiri, dia datang untuk mengembalikan harta Buddha yang hilang di kuil kami, tetapi dia berkata bahwa dia tidak akan bisa mengetahui harta Buddha apa itu sampai dia melihat sendiri kepala biara. Petik 2. Oh. Kepala biara tampak terkejut, lalu berkata kepada kepala biara kuil kuda putih, karena dialah yang datang untuk mengembalikan harta Buddha yang hilang di kuil kita, biksu malang itu harus menerimanya secara pribadi, tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang dimaksud kakak laki-laki dengan menyebut orang ini. Kepala biara kuil kuda putih menjawab sambil tersenyum, meskipun saya tidak tahu seni bela diri, saya memiliki sepasang mata yang tajam. Sang dermawan telah berlatih seni bela diri di depan saya, dan saya perhatikan bahwa dia memiliki aura Buddha, dan ada juga cahaya relik yang redup. Cahaya relik, adik junior berarti pendonor mengetahui metode pernapasan relik. Seru sesepuh. Kepala biara kuil kuda putih menjawab, jika saya membacanya dengan benar, memang begitulah adanya. Jika Anda tidak mempercayai saya, saudara senior, Anda dapat pergi dan mengujinya sendiri dan Anda akan mengetahuinya. Itu wajar untuk mengujiku. Mengetahui metode pernapasan peninggalan saja tidak cukup. Aku mendengar apa yang dikatakan adik laki-lakiku, apakah dia ingin aku dari Shaolin mengajarinya seni I Ching. Tetua itu tampak ragu-ragu. I Ching selalu menjadi teknik rahasia yang tidak diajarkan di Shaolin, tapi Lian bahkan bukan seorang biksu, jadi bagaimana dia bisa menyebarkannya padanya. Kakak senior, saya Rabun. Karena Donor Li mengetahui metode pernafasan relik, dia adalah orang yang memiliki takdir pertemuan dengan sekte Buddha saya. Apa bedanya jika saya memberikan buku perubahan kepadanya? Selain itu, saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang pentingnya mengenal I Ching dan perintah kepala biara, bukan? Sang penatua mengerutkan kening. Sebagai perbandingan, nyawa kepala biara secara alami lebih penting. Sekarang Shaolin sedang menghadapi bencana besar yang telah berlangsung selama 100 tahun. Jika tidak ada kepala biara yang memimpinnya, Shaolin mungkin akan hancur. Laonalah yang Rabun. Hanya saja kepala biara hanya punya waktu 3 hari lagi. Bahkan jika kuil kita mengajarinya seni kitab perubahan, bagaimana dia bisa mempelajarinya dalam 3 hari? Pada titik ini, kita hanya bisa mencobanya dan berharap Sang Buddha akan memberkati kita. Kata kepala biara kuil kuda putih dengan tangan terkepal. Lian berjalan mengelilingi Talin, merasakan suasana sakralnya, hingga ponsel Heng Kong berdering. Dalam masyarakat saat ini, tidak ada gunanya seorang biksu memiliki ponsel di tubuhnya. Hal ini disebut kemajuan zaman. Era informasi internet lebih kondusif bagi penyebaran dan pertukaran agama Buddha. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dihubungi, itu seperti pesan suara yang dikirim dari jarak ribuan mil. Donor, kepala biara ingin bertemu denganmu. Setelah menerima panggilan tersebut, Heng Kong mendatangi Lian untuk berkhotbah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan, tolong pimpin jalannya. Lian tersenyum sedikit dan tidak terlalu peduli. Tempat pertemuan kepala biara dengan Lian terletak di aula samping. Hanya ada 3 orang di aula, kepala biara Shaolin, sesepuh dan kepala biara kuil Baima. Meskipun wajah Lian berlumuran lumpur, kepala biara menatap wajahnya ketika melihatnya, lalu mengatupkan kedua tangannya dan meneriakkan nama Buddha.
Jika biksu malang itu mengingatnya dengan benar, pendonornya pernah mengunjungi Shaolinku. Biksu tua ini memiliki penglihatan yang bagus, tetapi dia bisa mengenali saya hanya secara kebetulan. Lian bergumam di dalam hatinya dan berkata, saya memang datang ke Shaolin setahun yang lalu, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi gurunya saat itu. Bab 896. Melihat Lian mengakui hal ini, kepala biara Shaolin berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa pendonor akan berpindah dari alam Wuzun ke alam Wuzong hanya dalam waktu 1 tahun. Sungguh sebuah berkah. Dari alam Wuzun ke alam Wuzong dalam 1 tahun. Tetua Shaolin tampak terkejut dan mulai melihat ke arah Lian lagi. Bahkan kepala biara kuil kuda putih pun sangat terkejut. Tapi sekali lagi, Lian telah mencapai ranah Wuzong di usia yang sangat muda, dan kecepatan promosinya tentu saja luar biasa. Tuan, terima kasih. Tujuan utama datang ke sini hari ini adalah untuk mengembalikan artefak Shaolin. Kata Lian sambil mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya. Biarkan aku yang melakukannya. Penatua Shaolin khawatir akan ada mekanisme di dalam kotak brokat. Lian tersenyum tipis, tidak peduli, dan memberikan kotak brokat itu kepada sesepuh Shaolin. Setelah mengambil kotak brokat, sesepuh Shaolin pertama-tama memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya, lalu perlahan membuka tutup kotak itu, lalu mengangkat kelopak matanya dan berseru, jubah kayu. Kepala biara Shaolin dan kepala biara Baima juga terkejut ketika mendengar ini, dan melihat ke kotak brokat pada saat yang bersamaan. Terutama kepala biara Shaolin, jubah katun itu aslinya dari Shaolin, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Hanya dengan melihatnya, saya langsung menyadari bahwa jubah katun di depan saya adalah asli. Jubah katun kayu adalah harta karun yang diturunkan dari Shaolin. Sejak jubah itu dicuri, kepala biara Shaolin tidak bisa tidur nyenyak. Dia telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi semuanya gagal. Jika jubah kayu tidak dapat ditemukan, maka kepala biara Shaolin tidak akan beristirahat dengan tenang meskipun dia meninggal. Sekarang setelah jubah itu hilang dan dikembalikan oleh Lian, bisa dibayangkan betapa terkejutnya kepala biara Shaolin. Agar kepala biara dapat melihatnya dengan jelas, sesepuh Shaolin buru-buru mengeluarkan jubah itu dari kotak dan memegangnya di depan kepala biara. Kepala biara Shaolin mengulurkan tangannya untuk membelai jubahnya. Ujung jarinya sedikit gemetar. Butuh waktu lama sebelum matanya kembali tertuju pada Lian. Dia berdiri dan memberi hormat dan berkata, pendonor benar-benar seorang dermawan Shaolin jika dia bisa mengembalikan jubahnya. Sama-sama. Saya hanya dititipi orang lain. Saya dititipi oleh seseorang, mungkinkah orang yang mencuri jubah itu? Tanya sesepuh Shaolin. Lian mengangguk ringan dan dengan singkat menyebutkan bahwa Su Xiaomei telah masuk agama Buddha. Oke, jika kamu dapat menemukan jalan kembali dari jalan yang hilang, kamu akan segera menjadi Buddha. Kepala biara Shaolin memuji, mengatakan bahwa dia telah memaafkan Su Xiaomei. Lian merasa nyaman. Bisa dikatakan dia datang ke Shaolin kali ini untuk menebus dosa Su Xiaomei. Sekarang kepala biara Shaolin secara pribadi telah menyatakan pengampunannya kepada Su Xiaomei. Misi Anli untuk perjalanan ini pada dasarnya telah selesai. Mendapatkan jubah katun adalah peristiwa yang membahagiakan, tetapi kabut masih menyelimuti Shaolin. Tetua Shaolin ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, pendonor sudah menjadi dermawan yang baik bagi Shaolin jika dia bisa mengembalikan jubah kapasnya. Seharusnya tidak ada permintaan yang berlebihan, tapi saya masih memiliki permintaan yang tidak baik. Tuan, tolong bicara. Tetua Shaolin hendak membuka mulutnya ketika suara pertengkaran datang dari luar aula. Kamu tidak bisa masuk. Di mana biksu liar yang berani membuat masalah di kuil Shaolinku? Hancurkan. Suara perkelahian segera terdengar, dan 4 biksu dari kuil kuda putih sedang bertarung satu sama lain. Ketika para tetua dan kepala biara Shaolin mendengar suara itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Tetua Shaolin bahkan melangkah dan membuka pintu istana. Saya melihat kekacauan di luar pintu. Seorang biksu yang hikmat dan berharga berdiri di halaman, ditemani oleh 2 biksu muda dengan wajah lembut di kiri dan kanan. 4 biksu dari kuil kuda putih terjebak dalam formasi tongkat oleh lebih dari selusin biksu yang memegang tongkat setinggi alis. Berhenti. Teriak sesepuh Shaolin, lalu menatap marah pada biksu yang serius dan berharga itu, dan berkata dengan dingin, Yongfan, mengapa kamu menyakiti seseorang? Beku agung dengan penampilan harta karun yang khusyuk itu buru-buru menyatukan kedua tangannya dan meneriakkan nama Buddha, lalu berkata, jadi, kakak senior ada di sini. Kakak senior, kamu benar-benar telah berbuat salah padaku. Kakak laki-laki junior mendengar bahwa kakak laki-laki kepala biara menjadi lebih baik dan datang ke sini. Dia datang ke sini khusus untuk berkunjung, tetapi tanpa diduga, dia dihentikan oleh beberapa biksu liar dan menolak untuk masuk. Kakak senior, ini adalah tanah Shaolin saya. Orang-orang jahat mau tidak mau memberi mereka pelajaran. Petik 2. Ternyata di mata saudara muda Yongfan, saya, biksu kuil kuda putih, sebenarnya adalah biksu liar. Kata kepala biara kuil kuda putih dan berjalan keluar kuil. Yongfan sudah mendapat kabar bahwa kepala biara kuil kuda putih ada di sini, namun para biksu yang berasal dari kuil kuda putih itu pura-pura tidak tahu dan berkata, ternyata mereka adalah kepala biara kuil kuda putih. Salah paham, salah paham. Kakak junior tidak tahu kalau kakak senior ada di sini, apalagi mereka adalah orang-orang kakak senior. Di sini dia meminta maaf kepada kakak senior, tapi dia tidak menyangka kakak senior akan menyalahkannya. Petik 2. Amitabha, mohon minta saudara muda Yongfan untuk melepaskan keempat murid jahatku, kata kepala biara kuil kuda putih dengan tangan terkepal. Alami, kata Yongfan sambil mengedipkan mata, dan selusin biksu yang memegang tongkat menarik formasi tongkat dan membiarkan biksu dari kuil Baima keluar. Yongfan berkata sambil tersenyum, saudara kepala biara adalah ahli pengobatan Tiongkok.
Kunjungan pribadi ini mungkin untuk kepala biara di kuil kita. Saya ingin tahu apakah penyakit flu saudara kepala biara saya dapat disembuhkan. Terus terang, Yongfan menerobos kali ini karena dia ingin melihat apakah racun di tubuh kepala biara benar-benar sudah sembuh. Dia sedang menunggu untuk mengambil alih posisi kepala biara setelah kepala biara meninggal. Ketika dia mendengar bahwa kepala biara meninggalkan kamar kepala biara dan pindah ke aula ini, dia tentu saja sangat cemas. Adik laki-laki, aku minta maaf karena mengkhawatirkanmu. Kepala biara Shaolin juga keluar dari aula sambil berbicara, diikuti oleh Lian. Begitu Yongfan mendengar suara kuat dari Shaolin, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian ketika dia melihat kepala biara Shaolin berjalan keluar, ekspresinya menjadi gelap gulita. Selamat, kakak senior. Selamat, kakak senior. Kepala biara Shaolin menepuk keningnya, tetapi matanya tertuju pada selusin biksu yang memegang tongkat, dan dia berteriak, kamu menyakiti orang-orang di kuil, mengapa kamu tidak meletakkan senjatamu dan mundur? Suara ini, yang menyeratkan kekuatan auman singa, membuat lebih dari selusin biksu merasakan sakit pada diafragma mereka. Mereka tanpa sadar menjatuhkan tongkat di tangan mereka dan mundur ke Yongfan. Ekspresi Yongfan menjadi lebih jelek. Dia jelas-jelas memukuli anjing itu untuk menunjukkan kepada pemiliknya, dan dia merasa marah. Namun Yongfan tidak mendapat serangan, karena selain sesepuh yang sakti, kepala biara juga ditemani oleh orang asing dengan identitas misterius. Karena kakak laki-laki tidak sakit, maka adik laki-laki akan merasa nyaman. Yongfan berkata dan menatap Lian secara spesifik, lalu berkata, adik laki-laki, aku belum menyelesaikan pekerjaan rumahku, jadi aku pamit. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Alis Lian sedikit berkerut, memikirkan suara wanita yang dia dengar di halaman lain sebelumnya. Mereka jelas adalah dua biksu cantik yang mengikuti Yongfan. Yongfan ini terlalu berani untuk secara terbuka menjaga seorang wanita di sisinya. Biarkan pendonor tertawa. Kepala biara Shaolin menoleh ke Lian dan berkata, meskipun kedua wanita itu menyamar, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan dapat mengetahui identitas mereka. Lian tersenyum tipis dan tidak menyebutkan masalah ini, tetapi bertanya, bukankah sesepuh itu baru saja mengatakan bahwa dia ingin aku melakukan sesuatu? Bersambung.